Momente sekarang. Prokes. Dirkritus, Tipikor, rekan-rekan insan pers yang hadir pada sore hari ini. Ya, pada sore ini kita akan mengadakan konferensi pers terkait tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polda Sulawesi Utara. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung sampaikan. Yang pertama terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan PDAM dua saudara Kota Bitung. Ya, jadi terkait perkara ini korupsi kegiatan hibah air minum Kota Bitung bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tahun anggaran 2017 dan 2018 di lingkungan PDAM dua saudara Kota Bitung. Hal ini berdasarkan laporan polisi Nopol LP _A _193 Romawi 4 2021 SPKT Ditkrimsus Polda Solo tanggal 19 April 2021. Untuk modus operandinya yaitu membuat keterangan berupa surat-surat dan rekening fiktif untuk dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagai penerima dana hibah air minum dari pemerintah pusat. Untuk tempat kejadian perkara atau TKP-nya di lingkungan PDAM dua saudara Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk waktu kejadian perkara sekitar tahun 2017 dan 2018. Adapun kronologisnya yaitu pada waktu sekitar pada waktu tahun anggaran 2016 Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengundang pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang bersedia mengikuti program hibah air minum, dan salah satunya pemerintah daerah yang bersedia adalah pemerintah Kota Bitung. Kemudian pemerintah daerah yang bersedia mengikuti program dimaksud diminta membawa data yang diminta atau persyaratan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, sehingga pemerintah Kota Bitung melalui Direktur PDAM dua saudara Kota Bitung membuat surat pernyataan bahwa PDAM dua saudara Kota Bitung memiliki idle capacity sebesar 50 liter per detik, yang mana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat yang paling mendasar sehingga dapat mengikuti program hibah air minum yang diberikan pemerintah pusat atau dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pengairan dari Politeknik Negeri Manado, ternyata pihak PDAM dua saudara Kota Bitung tidak memiliki idle capacity. Kemudian pihak PDAM dua saudara Kota Bitung mencetak semua rekening pembayaran pelanggan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena pelanggan yang namanya tertera pada rekening pembayaran pelanggan merasa tidak pernah membayar pemakaian air minum, dikarenakan air minum dimaksud tidak pernah mengalir
atau dialihkan. Pihak PDAM 2 Saudara Kota Bitung mengirimkan bukti rekening pembayaran pelanggan dimaksud kepada pihak Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, yang mana rekening pelanggan tersebut merupakan salah satu syarat sehingga dana hibah dari pemerintah pusat terkait program air minum dapat ditransfer dari pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan RI ke pemerintah Kota Bitung. Sejak awal kegiatan program air minum, jika pihak PDAM 2 Saudara Kota Bitung tidak memberikan data atau persyaratan yang sebenarnya, maka sudah tentu dana hibah dari pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak semestinya diterima oleh pemerintah Kota Bitung. Namun tetap dihibahkan karena pihak PDAM 2 Saudara Kota Bitung telah mengirim seluruh persyaratan yang diminta, dan atas perbuatan dimaksud pihak BPKP RI perwakilan Sulut melakukan audit investigasi atas permintaan penyidik, dan atas perbuatan dimaksud pihak BPKP RI perwakilan Sulut berkesimpulan bahwa diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai 14 miliar rupiah, sehingga perbuatan dimaksud layak untuk dilakukan proses penyidikan. Itu terkait kronologis. Sedangkan terkait dengan barang bukti, dokumen berupa fotokopi surat-surat yang merupakan kelengkapan administrasi sehubungan dengan program hibah air minum. Untuk tersangka saat ini sudah saya saksikan yang bersama-sama kita melihat sudah dilakukan proses penangkapan ya, terhadap tersangka berinisial RL, jenis kelamin laki-laki, umurnya 49 tahun, pekerjaan karyawan BUMD, beralamat di Kecamatan Manijir, Kota Bitung. Sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 2 dan atau 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan rilis ini. Pemerintah pusat, dana pemerintah pusat yang diberikan kepada Kota Bitung, ke daerah Kota Bitung, harus dana hibah, dana penggunaan air minum. Itu harus mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama, sudah terpasang eceran dan pembayaran air kepada dari masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, harus memiliki idle capacity. Idle capacity ini adalah kapasitas ideal 50 liter per detik. Kemudian harus memiliki juga sumber airnya. Nah, karena dia bekerja sama, idle capacity ini semua berasal dari kerjaan Scofindo. Scofindo lah yang memberikan penelitian tentang di Kota Bitung tersebut dengan penelitian fiktif, kemudian dana pembayaran fiktif, dan tidak ada sumber air yang banyak. Ya, seperti kami masih katakan tadi, seharusnya tidak diberikan karena mereka memberikan fiktif semua, makanya diturunkan. Pertanyaan adalah, apakah ada tersangka lain? Ada. Yang bersangkutan tidak berdiri sendiri, tetapi ada tersangka-tersangka lain yang berhubungan dengan perkara ini. Contoh yang saya katakan tadi, dari pihak Scofindo yang memberikan penelitian tentang air capacity,
yang seharusnya tidak mampu 50 liter per detik akhirnya dibuat seakan-akan ada. Kemudian contoh lagi, tidak ada sumber air yang harus diambil dari PAM itu seakan-akan ada. Jadi akan berkembang proses penyidikan ini dengan tersangka-tersangka yang lain. Artinya adalah tersangka yang sudah kita amankan satu, nanti kita akan mengembangkan dengan tersangka-tersangka orang yang melakukan, yang membantu melakukan, yang terus dan sebagainya kita akan kembangkan. Karena korupsi itu tidak mungkin tersangka tunggal, pasti ada hal-hal yang lain yang membantu lancar korupsi itu dan tersangka yang membantu dari korupsi itu masih akan berkembang. Ya. Masalah BUMD di Kota Bitung, masalah uang 14 miliar itu yang kita pertama sedang melakukan tracing aset. Yang dipertanggungjawabkan oleh saudara TSK bahwasanya TSK telah membangun satu rangkaian PDAM, ada pipa, ada lain sebagainya. Tetapi manfaatnya atau wujud nyata manfaat pada masyarakat tidak ada. Ada pipanya, ada ini, tapi tidak ada airnya. Jadi kita masih menelusuri tracing aset dan menelusuri tentang berapa barang yang sudah dibelanjakan untuk itu. Walaupun toh sudah dibelanjakan, tetapi barang itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada manfaat pada masyarakat, sehingga itu merupakan kerugian negara. Tentang hal-hal yang lain, apakah dia untuk pribadi dan sebagainya, ini masih proses pendalaman. Kita masih melakukan tracing aset dengan beberapa bantuan-bantuan dari instansi yang terkait tentang masalah aset yang bersangkutan. Apakah ada barang itu dibelikan untuk hal yang lain atau ada diberikan untuk yang kepada seseorang dan sebagainya, kita masih melakukan proses pendalaman, proses tracing aset terhadap 14 ini. Ya cukup. Ya. Ya. Tunggu gantian. Yang ini bawa dulu, baru pulang. Oke.